Pernah nggak sih kalian lihat bangunan yang tetap kokoh saat gempa besar, sementara yang lain roboh total? Kok bisa? Apakah ada kekuatan mistis di dalamnya? Atau justru ada rahasia arsitektur canggih di baliknya? Yuk, kita bongkar bagaimana bangunan tahan gempa bekerja. Mau jadi arsitek, gambar gedung tangguh, setiap sketsa penuh makna tiada dusta. Rancangannya agung memukau tiap bersua, arsitek mimpiku yang aku cinta. 1. Prinsip dasar bangunan tahan gempa. Bangunan tahan gempa itu nggak kebal dari gempa, tapi didesain supaya bisa bergerak dan menyerap energi gempa tanpa roboh. Ada beberapa prinsip dasar yang diterapkan. Struktur fleksibel, bayangkan bangunan seperti pohon bambu, yang bisa goyang tapi nggak patah. Fondasi kuat adaptif, banyak gedung pakai base isolator, yaitu bantalan fleksibel yang bisa menyerap getaran gempa. Ringan tapi kuat, gunakan material seperti baja ringan dan beton bertulang yang lebih tahan terhadap gaya tarik dan tekan. Jadi kalau rumah kalian goyang waktu gempa, jangan panik. Itu tandanya desainnya berhasil, bukan malah mau roboh. 2. Material, teknologi yang digunakan. Material dan teknologi yang digunakan dalam bangunan tahan gempa punya peran penting. Beton bertulang, beton biasa gampang retak, tapi kalau ditambah besi tulangan, jadi lebih fleksibel dan kuat. Baja ringan lebih elastis dibanding beton murni dan mampu menahan deformasi. Dinding panel prefabrikasi dibuat dengan teknologi khusus yang bisa meredam getaran gempa. Teknologi peredam getaran, dampers, gedung-gedung tinggi sering memakai peredam cairan atau mekanik untuk mengurangi efek gempa. Kalau rumah kalian pakai peredam getaran, mungkin bukan cuma aman dari gempa, tapi juga dari tetangga yang sering nyanyi vals di malam hari. 3. Contoh bangunan tahan gempa di dunia. Ada beberapa bangunan yang jadi contoh sukses desain tahan gempa. Tokyo Skytree, Jepang, didesain dengan konsep pagoda tradisional Jepang yang tahan gempa sejak zaman dulu. The Transamerica Pyramid, San Francisco, AS, bentuk segitiga membantu distribusi beban gempa dengan lebih merata. Taipei 101, Taiwan, punya bola raksasa di dalamnya yang berfungsi sebagai peredam gempa dan angin. Kalau rumah kalian miring gara-gara gempa, coba pikir positif. Bisa aja itu desain anti-mainstream yang belum dipatenkan. 4. Bisa nggak rumah biasa dibuat tahan gempa? Tentu bisa. Bahkan rumah biasa pun bisa dibuat lebih aman dengan beberapa cara sederhana. Gunakan struktur ringan kayu atau baja ringan lebih fleksibel dibanding beton penuh. Pastikan ada kolom ubalok yang kuat, jangan asal bangun. Semua beban harus terdistribusi dengan baik. Tambahkan bracing atau peredam gempa sederhana, bisa dari material tambahan yang menyerap getaran. Fondasi yang stabil, jangan asal bangun di tanah lunak. Pastikan tanahnya cukup padat dan kuat. Ingat, rumah anti gempa bukan berarti bisa dipakai buat jungkir balik kayak ninja. Tapi setidaknya, nggak langsung ambruk kalau ada getaran. Mau rumah yang lebih aman dari gempa? Gue dan tim siap bantu desain rumah impian kalian dari nol. Dari gambar konsep, 3D visual, sampai pengawasan proyek, semua kita handle. Email, lukiwiwijaya804@gmail.com. Instagram lukiwiwijaya. Gimana menurut kalian? Haruskah semua bangunan mulai pakai teknologi tahan gempa? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share, biar makin banyak orang sadar pentingnya desain bangunan aman gempa. Sampai jumpa di video berikutnya.